Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang terhormat. Izinkan saya, Priska Irene Saraswati, dengan nomor induk mahasiswa 44160400036 dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan kelas 8A untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dalam video ini. Judul penelitian yang saya lakukan yaitu pengaruh loan to deposit ratio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional terhadap profitabilitas PT Bank Tabungan Negara periode 2011 hingga 2019. Dalam video ini, saya akan membahas 5 pokok bagian dalam penelitian yang saya lakukan, yaitu pendahuluan, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Hampir seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ini berhubungan dengan dunia perbankan. Bank merupakan lembaga perantara keuangan dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat karena bank dapat dikatakan memperjualbelikan kepercayaan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri. Tingkat kesehatan bank dapat dilihat berdasarkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan ini yang dianggap sebagai gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyalurannya. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum yang sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri atau self-assessment dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada OJK. Bank wajib menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating. Salah satu indikator utama yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan bank adalah laporan keuangan bank. Di dalamnya memuat rasio-rasio keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan bank di masa depan. Sehubungan dengan tingkat kesehatan bank, pertumbuhan laba bagi pihak manajemen perbankan dikatakan penting, yaitu untuk mengetahui kinerja bank yang menggambarkan prospek hasil usaha perbankan tersebut. Profitabilitas menjadi indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Dalam penelitian ini, saya menggunakan return on asset sebagai salah satu yang dapat mencerminkan profitabilitas bank tersebut. Menurut Siamat, ukuran profitabilitas yang digunakan oleh industri perbankan pada umumnya adalah return on asset. Return on asset atau ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning atau pendapatan dalam setiap kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan return on equity atau ROE yang biasa digunakan oleh perusahaan hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Lalu Bank Indonesia juga lebih mengutamakan nilai profitabilitas berdasarkan ROA suatu bank dengan mengukur aset yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. Pada slide ini, saya menampilkan grafik mengenai return on asset PT Bank Tabungan Negara selama 9 tahun, yaitu dari periode 2011 hingga 2019. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik tersebut, selama 9 tahun, ROA PT Bank Tabungan Negara mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada puncaknya, 3 tahun terakhir ini, ROA PT Bank Tabungan Negara sebagai bank yang dikategorikan sebagai bank buku 3 mengalami penurunan secara terus-menerus hingga mencapai titik 0,13%. Titik 0,13% ini berada di bawah ketentuan ROA Bank Indonesia yaitu 1,5%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah penelitian. Perkembangan ROA pada PT Bank Tabungan Negara sebagai bank yang dikategorikan sebagai bank buku 3 pada tahun 2011 hingga 2019 mengalami kondisi fluktuatif yang cenderung terus menurun. Puncaknya pada 3 tahun terakhir ini, ROA PT Bank Tabungan Negara mengalami penurunan secara terus-menerus hingga mencapai titik 0,13%. ROA ini menunjukkan di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Hal ini juga dibarengi dengan kondisi loan to deposit ratio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional yang mengalami kenaikan hingga di luar ketentuan Bank Indonesia. Alasan saya memilih kedua variabel yaitu karena selama periode 2011 hingga 2019, kedua variabel mengalami fluktuasi cenderung meningkat dan keduanya memiliki rasio yang berada di luar ketentuan Bank Indonesia.
Lalu terdapat beberapa perbedaan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Harun 2016 dan Mariyati 2017 menyatakan bahwa LDR berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan Bilian dan Purwanto 2016 dan Paramaeswari 2017 mengatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Harun 2016 dan Bilian dan Purwanto 2016 mengatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan Paramaeswari 2017 dan Cynthia 2018 mengatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. Gap penelitian yang saya temukan yaitu satu, terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang tadi saya telah jelaskan. Yang kedua, menggunakan objek bank dan periode penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan PT Bank Tabungan Negara pada periode 2011 hingga 2019. Lalu yang ketiga, terdapat perbedaan antara teori dengan kondisi real yang terjadi pada PT Bank Tabungan Negara. Tujuan penelitian saya, satu, untuk menganalisis pengaruh loan to deposit ratio terhadap ROA pada PT Bank Tabungan Negara secara parsial. Kedua, untuk menganalisis pengaruh beban operasional terhadap pendapatan operasional terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara secara parsial. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh loan to deposit ratio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara secara simultan. Pada bagian kedua, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, yaitu loan to deposit ratio berpengaruh secara parsial terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara pada periode 2011 hingga 2019. Hipotesis kedua, yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh secara parsial terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara pada periode 2011 hingga 2019. Lalu hipotesis ketiga, yaitu loan to deposit ratio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional PT Bank Tabungan Negara secara simultan berpengaruh terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara pada periode 2011 hingga 2019. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. Sampel yang saya gunakan yaitu 36 data yang diperoleh dari periode 2011 hingga 2019 yang dihitung secara triwulan. Selanjutnya untuk jenis data dan sumber data, saya menggunakan data kuantitatif yang telah saya peroleh melalui laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara yang telah dipublikasi melalui internet. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan pencarian secara online. Selanjutnya metode analisa, saya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Selanjutnya definisi operasional. Loan to deposit ratio yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membagi total kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rumus LDR yaitu total kredit pihak ketiga dibagi dengan total dana pihak ketiga dikalikan 100%. Yang kedua yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio efisiensi untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional yang diperolehnya. Rumus BOPO yaitu beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan 100%. Selanjutnya adalah return on asset, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan profit atau laba dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Rumus ROA yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada bagian 4 yaitu hasil penelitian. Bank Tabungan Negara merupakan bank di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara. Dan saat ini, Bank Tabungan Negara telah terdaftar sebagai Bank Buku 3 pada Desember 2019 dengan modal inti sebesar 21 triliun rupiah. Lalu menurut hasil data selama 9 tahun yang saya hitung secara per triwulan, rasio LDR memiliki besaran angka terendah yaitu 98,19%, tertinggi yaitu 114,24% dengan rata-rata 107,46%. Lalu rasio BOPO memiliki angka terendah yaitu 80,26% dengan angka tertinggi yaitu 98,12% dan dengan rata-rata 85,02%. Selanjutnya rasio ROA yaitu memiliki angka terendah yaitu 0,13%, angka tertinggi dengan 2,01% dengan rata-rata 1,49%. Selanjutnya saya menguji data menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama, saya menggunakan uji normalitas. Seperti yang dapat dilihat pada gambar probability plot, titik-titik data menyebar di sekitar garis dan tidak melebar, serta pergerakannya searah dengan garis. Selain dengan gambar probability plot, uji normalitas juga dapat didukung dengan perhitungan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, hasil uji menunjukkan angka 0,200.
Ketentuan uji normalitas yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Uji selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Seperti yang dapat dilihat pada gambar scatter plot, titik-titik data menyebar di atas maupun di bawah angka 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas juga dapat didukung dengan uji Glaisher. Dalam tabel tersebut, hasil uji Glaisher pada variabel LDR dan BOPO memiliki signifikansi masing-masing 0,064 dan 0,214. Kedua variabel memiliki signifikansi di atas 0,05, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Dari hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS diperoleh data seperti pada tabel, yaitu LDR dan BOPO memiliki kesamaan, yaitu hasil toleransi sebesar 0,799 dan FIF sebesar 1,252. Berdasarkan ketentuan, jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Berdasarkan olah data, nilai hitung Durbin Watson sebesar 0,931. Karena berada di antara min 2 dan plus 2, maka dapat dikatakan bahwa terbebas dari masalah autokorelasi. Ini adalah hasil uji regresi linear berganda. Nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda memiliki nilai 9,856. Hal ini menunjukkan apabila nilai variabel bebas yang terdiri dari LDR dan BOPO dianggap 0 atau konstan, maka nilai ROA mengalami kenaikan sebesar 9,856. Hal ini dapat diartikan jika kedua variabel tersebut konstan atau dianggap 0, maka ROA mengalami kenaikan. Nilai koefisien positif pada variabel LDR sebesar 0,003 menunjukkan bahwa LDR mempunyai pengaruh positif dan searah terhadap ROA. Artinya, jika LDR mengalami kenaikan satu satuan, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,003. Nilai koefisien negatif pada variabel BOPO sebesar minus 0,103 menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh negatif dan tidak searah terhadap ROA. Artinya, jika BOPO mengalami kenaikan satuan, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,103. Kita akan membahas uji hipotesis, yaitu uji T untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien LDR sebesar 0,694, yaitu kurang dari hasil T tabel sebesar 2,035 dan tidak lebih besar dari min T tabel sebesar min 2,035. Variabel LDR menunjukkan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,493 di mana lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel LDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Tabungan Negara. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien BOPO sebesar minus 18,343, yaitu melebihi dari hasil min T tabel sebesar min 2,035. Variabel BOPO menunjukkan hasil signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel BOPO memiliki pengaruh terhadap return on asset PT Bank Tabungan Negara. Selanjutnya, hasil F hitung sebesar 203,838 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,28 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa loan to deposit ratio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional secara simultan berpengaruh terhadap return on asset PT Bank Tabungan Negara. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Seperti pada tabel, R² menunjukkan angka sebesar 0,925. Artinya, 92,5% ROA PT Bank Tabungan Negara dipengaruhi oleh LDR dan BOPO. Sedangkan sisanya sebesar 7,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model penelitian ini. Bagian kelima yaitu kesimpulan.
Kesimpulan pertama, variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara. Dengan rasio LDR yang semakin meningkat dan di atas ketentuan Bank Indonesia, mengindikasikan bahwa penyaluran kredit meningkat tajam dan menyebabkan bank mengalami illiquid. Hal ini juga mengindikasikan bahwa bank kurang melakukan monitor atas kredit yang disalurkan, sehingga tinggi rendahnya rasio LDR pada periode 2011 hingga 2019 tidak berpengaruh terhadap ROA. Kesimpulan kedua yaitu variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA PT Bank Tabungan Negara. Hal ini dikarenakan adanya beban operasional yang timbul dalam kegiatan operasional bank dibayarkan melalui pendapatan operasional itu sendiri. Sehingga semakin besar pendapatan operasional yang ditimbulkan, maka akan mengurangi pendapatan perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi laba yang diperoleh dan menurunkan ROA. Kesimpulan ketiga yaitu secara simultan LDR dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA Bank Tabungan Negara. Artinya kedua variabel independen yaitu LDR dan BOPO terhadap variabel dependen yaitu ROA memiliki pengaruh berbanding lurus. Artinya jika kedua variabel independen mengalami kenaikan maka akan meningkatkan ROA Bank Tabungan Negara. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh loan to deposit ratio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional terhadap profitabilitas PT Bank Tabungan Negara periode 2011 hingga 2019. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyaksikan video ini.